pecinta properti turun signifikan, mulai dari gedung perkantoran sampai apartemen. Bisnis properti terpukul sejak awal tahun, makin berat saat gelombang kedua COVID diikuti kebijakan PPKM. Harga apartemen selama 2 tahun terakhir tidak bergerak alias flat. Permintaan apartemen di tahun 2021 menurun drastis secara year to date. Tidak ada unit tambahan baru pada kuartal 3 tahun ini. Sementara itu, stok apartemen di Jakarta saat ini ada sekitar lebih dari 217.000 unit dengan penjualan tidak memuaskan. Sama dengan apartemen, harga gedung perkantoran juga tidak bergerak, apalagi dengan belum aktifnya kegiatan perkantoran. Ya, lalu sampai kapan kira-kira harga properti lesu termasuk turunnya harga rumah mewah, saudara? Sudah saatnya beli rumah atau rumah hunian atau investasi? Kita berdialog malam ini dengan Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salantoso. Malam, Pak Ferry. Selamat malam, Mbak Ilona. Iya, kalau saya lihat dari hasil surveinya di situ menunjukkan harga properti itu cenderung flat ya. Kemudian mungkin kantor juga demikian. Untuk ke depan, apakah harga ini masih akan melanjutkan tren penurunan dari hasil survei? Jadi ada dua kemungkinan. Kita bicara sampai akhir tahun 2021 karena memang ini masuk ke siklus yang terendahnya ya. Kalau di properti itu kan ada siklus. Jadi sekarang kita masuk yang terendah. Artinya masih ada potensi untuk bisa turun sampai akhir tahun dengan catatan bahwa ada lagi gangguan dari seperti yang kemarin terjadi bulan Juli gitu ya. Jadi artinya PPKM diperketat lagi dan itu akan menambah beban di properti. Tapi kalau asumsi bahwa sekarang sudah mulai tidak terlalu ketat lagi PPKM, kemudian bergerak kegiatan ekonomi bergerak lagi, harusnya tahun 2022 itu menjadi momentum untuk properti bisa recover atau pulih kembali gitu. Oke, artinya harga properti tahun depan baik apartemen, rumah tapak maupun perkantoran mungkin akan naik ya di tahun depan. Signifikan atau tidak? Kalau dibilang signifikan sebenarnya kita gradual ya, karena juga kan penurunannya dari awal juga secara gradual. Jadi kalau kita untuk melihat harga kembali normal mungkin butuh waktu beberapa bulan ke depannya setelah awal 2022. Oke, tapi kalau kita lihat secara tren nih Pak Ferry, untuk harga properti yang ada saat ini, apakah menjadi level terendah yang ada? Betul, sekarang ini masuk ke level terendah. Karena waktu sebelum COVID terjadi, kita proyeksikan harga terendah itu tahun lalu sebenarnya. Tapi karena COVID berkelanjutan, sekarang ini sudah mencapai titik bottomnya. Jadi artinya ini bagian dari siklus terbawahnya. Harapannya adalah setelah siklus, kan tidak selalu di bawah ya, akan ada pergerakan. Dan sekarang mungkin dalam posisi jam 6, harapannya tahun depan sudah mulai jam 7 gitu. Oke, nah lantas begini Pak, kalau kita lihat kan banyak rumah atau apartemen juga dijual murah ya, pada lokasinya bisa dibilang strategis gitu, baik baru ataupun bekas, ini fenomena baru ataupun ya Anda nanti jelaskan gitu. Apakah ini saatnya kita membeli properti baik untuk hunian ataupun investasi? Karena tadi Anda mengatakan tahun depan harganya bisa naik. Iya, kalau hunian tentunya disesuaikan dengan kebutuhan ya dan kemampuan finansial dari pembeli, karena kan ini kebutuhan yang salah satu kebutuhan pokok. Tapi kalau kita bicara untuk investasi, sekali lagi kalau kita melihat properti itu ada siklusnya, ini adalah titik rendahnya. Artinya di sini investor ataupun buyer atau pembeli ini bisa mengambil momentum di sini. Artinya harapannya adalah akan ada traksi harga itu akan bisa terkerek naik paling enggaknya mulai tahun depan. Jadi memang kalau kita lihat kalau memang punya kelebihan dana untuk investasi, memang ini saatnya paling pas gitu ya. Karena memang saat ini adalah kalau kita sebut itu sebagai tenants market atau buyers market. Oke, tapi kalau untuk rumah mewah sendiri apakah masih melanjutkan turun gitu harganya mungkin sampai kapan? Nah, rumah mewah ini kan sebenarnya kalaupun misalnya tenorenya dia harganya akan tetap turun, tapi kalau kita lihat stok rumah mewah ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak karena rumah mewah ini sangat bergantung dari lokasi. Sedangkan kita tahu ya lokasi kan terbatas ya, jadi artinya momentum untuk naik lagi itu pasti ada. Oke, selama pandemi kira-kira kisaran harga yang paling laku di tengah pandemi itu berapa untuk rumah maupun apartemen?
Ya, kalau kita lihat yang selama ini yang memang paling banyak diserap itu yang harganya kalau masih bisa 1 M ya di bawah 1 M. Tapi biasanya yang paling ideal tuh antara 1 sampai 2 M itu yang paling banyak menarik baik itu investor ataupun end user. Oke, itu digabungan ya, paling banyak mungkin Ya, hunian karena harganya lebih murah begitu. Nah, kalau untuk ya. memutuskan beli properti di tahun ini, Pak Ferry, Anda melihatnya lebih untung mana sebagai konsumen, beli apartemen atau beli rumah? Itu kembali lagi ke tujuan dari si pembeli ya. Hmm, Karena kan ini kan beda-beda. Kalau memang dia ingin memiliki hunian yang lebih privacy, kemudian lebih praktis, tentunya akan beli apartemen. hmm. Itu pertimbangannya. Tapi kalau dia misalnya lebih family oriented, orangnya lebih sociable gitu ya, senang bergaul, tentunya dia akan pilih rumah Oke. gitu ya. Oke, lantas lebih baik beli yang baru atau yang bekas? Karena kalau beli baru kan ada semacam keistimewaan KPR murah misalnya kan? Iya. Ya tentunya kalau beli baru pasti kita untuk rumah-rumah yang ready stock akan mendapatkan insentif relaksasi PPN itu. Itu tidak terjadi untuk rumah-rumah yang sudah second ya. Nah, Mhm. kalau rumah baru atau second itu memang ada plus minusnya sebenarnya gitu ya. Jadi pertimbangannya adalah kalau misalnya rumah baru itu kan lebih fleksibel, misalnya untuk menata ulang atau mendesain ulang ataupun merenovasi dan sebagainya. Sementara rumah bekas itu kan kurang bisa fleksibel. Dan Mhm. juga tapi ada keuntungan lainnya adalah kalau rumah bekas itu harganya mungkin bisa lebih negotiable dibandingkan rumah-rumah baru. Tapi tergantung juga kalau memang penjualnya sedang membutuhkan cash cepat, tentunya harga yang lebih baik itu bisa didapat dari rumah bekas. Jadi memang banyak sih plus minusnya gitu ya. Kalau diuraikan sih terlalu panjang mungkin. Baik, terima kasih Pak Ferry. Semoga dialog kita bisa menjadi jawaban untuk mereka-mereka yang tengah mencari hunian ataupun investasi. Karena tadi Pak Ferry menyebutkan mungkin tahun depan harga properti akan kembali membaik. Ya, Ya, tidak signifikan, tetapi pasti lebih mahal gitu. Terima kasih Pak ya, Ferry telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. ya, selamat malam, terima kasih.